Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bonar Pandi Sinaga dengan NIM 1911021020 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Josafat Eliezer dengan NIM 1911021012. Di sini kami akan menyampaikan materi kami, yaitu bab 7 mengenai pendidikan nasionalisme. Yang pertama saya akan menyampaikan yaitu tantangan pendidikan nasional Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, dan agama memerlukan adanya komitmen dari semua warga Indonesia untuk selalu hidup berdampingan secara damai. Adanya keragaman tersebut mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk mampu mengerti, menghayatinya sebagai landasan hidup bersama secara damai sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya perbedaan sara bendaknya diartikan sebagai unsur utama perekat kesatuan bangsa, bukan sebaliknya. Sebagai sumber pemecah, problem pendidikan di Indonesia dikaitkan dengan multikulturalisme atau pendidikan multikultural sebagai dinyatakan Fathur Rahman sebagai berikut. Yang pertama yaitu keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi model dan sekaligus sebagai potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khas budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia dan multikultur. Yang kedua yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus informasi dan demokrasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antara yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, membawa dampak terbesar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Yang ketiga yaitu kekurangan kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini sebagai Pancasila, pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara yang merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Saat ini, Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang sangat diperlukan, namun salah satunya adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling besar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan ini banyak terjadi di tanah ini. Kecintaan dan kebangsaan itu bila ditunjukkan pada konteks memang baik dan sangat diperlukan. Namun, kecintaan dan kebangsaan itu bila ditunjukkan dengan bersikap memusuhi kelompok lain dan berperilaku menyerang kelompok lain, maka fanatisme sempit ini menjadi hal yang destruktif. Yang kelima yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Misalnya ada gerakan Aceh Merdeka. Di sisi lain, multikultural terlihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat, misalnya organisasi Papua Merdeka. Yang keenam yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya
Beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya banyak dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Keterlibatan orang dalam demonstrasi, apapun kejadian dan tema demonstrasi, sering terjadi karena mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi. Orang akan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan anarkis ketika himpitan ekonomi mendera mereka. Yang terakhir yaitu kebijakan yang salah dari media massa khususnya televisi swasta dalam memberitakan suara peristiwa. Di antara media massa tertentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, ekonomi, hak publik, untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Televisi dan media massa lain harus membantu memberi bahan tontonan dan bacaan yang mendidik budaya yang baik. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Perbedaan setiap sistem pendidikan di masing-masing negara dicirikan oleh karakteristik masing-masing pendidikan di negeri tersebut. Karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Reja Madiarjo pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dan sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu karakteristik dasar dan fungsi dasar yuridis formal yang bersifat ideal adalah Pancasila. Yang ketiga yaitu karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu karakteristik kesisteman. Pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satu kesatuan pendidikan. Pendidikan nasional adalah sebuah sistem yang menjadi subsistem dari sistem kehidupan bernegara kebangsaan untuk mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 39. Pendidikan nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 jenjang utama, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nasional mengatur bahwa kurikulum peserta didik dan tenaga kependidikan, terutama guru, dosen, atau tenaga pengajar, merupakan 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan nasional mengatur secara terpusat atau sentralisasi, namun penyelenggara kegiatan dan satuan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat atau desentralisasi. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Jose. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri nasionalisme Indonesia. Yang dimana ciri-ciri nasionalisme Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu nasionalisme atau nasionalis kerakyatan atau persatuan yang anti penjajahan, yang dimana pernyataan kemerdekaan yang dapat dirumuskan oleh bangsa Indonesia adalah pernyataan kemerdekaan bangsa, bukan pernyataan kemerdekaan perseorangan. Kedua, nasionalisme kerakyatan atau persatuan yang patriotik. Seperti nasionalisme Indonesia lahir dari perjuangan gerakan kemerdekaan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan leluhur untuk membentuk kehidupan kebangsaan yang bebas.
Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu nasionalisme kerakyatan atau persatuan yang berdasarkan Pancasila, yang dimana nasionalisme Indonesia bersendikan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yang dalam pelaksanaannya ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan atau mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsanya, dan ikut menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan sosial. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu pemahaman multikulturalisme, yang dimana akhir-akhir ini wacana atau diskusi masyarakat multikultural banyak dilakukan oleh para pakar pendidikan dan kebudayaan. Nah, multikulturalisme ini berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak atau beragam, dan kultural sendiri yang berarti budaya atau kebudayaan. Multikulturalisme ini memiliki arti sebuah ideologi yang menekankan pengukuhan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Nah, menurut Diah Uswatu Nurhayati, multikulturalisme bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan, dan mengapresiasi dalam dunia yang makin kompleks dan tidak monokultur lagi. Dan multikultural ini mempunyai konsep, yaitu konsepnya multikultural ini tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat Mahemuk. Karena multikulturalisme ini menekankan keanekaragaman, pluralisme, multikulturalisme Indonesia tercermin dalam undang-undang. Yang pertama itu pada pasal 32 Undang-Undang 1945 yang berbunyi kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah. Dan kedua, pasal 8B ayat 2 berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang ketiga itu, yang terakhir itu pasal 32 ayat 1 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Nah, pendidikan multikultural ini dibagi dua. Yang pertama itu pendekatan pendidikan multikultural, dan yang kedua perspektif dan tujuan pendidikan multikultural. Nah, pendekatan pendidikan multikultural ini dibagi 5 bagian. Bagian lagi ada poin-poin pentingnya. Ada 5 poin penting dalam pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama itu tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan. Yang kedua itu menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Dan yang ketiga itu seperti pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru. Yang keempat itu pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kemungkinan bahwa pendidikan atau baik formal maupun non formal meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Selanjutnya di bagian kedua, perspektif dan tujuan pendidikan multikultural.